Saya Hilal, salah satu founder dari komunitas tenis-tenisan. Setelah fun game aja, misalnya kita fun game doang ya, menurut saya skill tuh nggak bakal nambah ya. Jadi makanya kayak setelah buat fun game, kita ada bikin kelas juga. Oke. Bukan salah satu olahraga yang sulit sih. Tenis itu tekniknya harus benar. Jadi pegangannya, dari gerakan tubuh juga mempengaruhi pukulan. Dan adanya gerakan dari kaki. Jadi tumpuan kaki pun harus benar kalau mau mukul tenis kan. Sekarang kita ada kurang lebih mau 18 kelas lah seminggunya. 20 kelas satu minggu? Iya. Dari anggotanya ya? Anggotanya berarti total ada berapa tuh di tenis-tenisan? Kalau sekarang mau 3.000 sih mas. 3.000? Mau masuk 3.000 sekarang. Iya. Sebaliknya itu juga bisa, jadi dua arah. Mau buy, mau sell, kita bisa nyari cuan di situ lah. Jadi nggak perlu ya nunggu harga tinggi, kita dapat cuan nggak ya? Nggak perlu. Belakangan ini banyak orang cari cara buat melepas stres dengan olahraga. Ya, salah satunya tenis yang lagi banyak digandrungi kaula muda sekarang. Nah, tapi tenis sebenarnya udah ada dari zaman dulu dan kita sekarang kedatangan salah seorang founder komunitas tenis di Bandung, yaitu tenis-tenisan, Mas Hilal. Oke, welcome Mas Hilal ya. Terima kasih Mas. Terima kasih udah datang di sela-sela kesibukannya. Kita ini ngobrol santai aja ya terkait komunitas tenis-tenisan, terus awal mulanya Mas Hilal mungkin ya ngebangun komunitas ini di Bandung dan mungkin perkenalan dulu kali ya sebelum itu. Dari Mas Hilal silakan. Awal mula ketemu tenis, bikin komunitas dari Mas Hilal silakan. Oke, terima kasih ya Mas kesempatannya. Udah diundang di podcast ini. Ya. Oke, mungkin kenalan dulu, saya Hilal, salah satu founder dari komunitas tenis-tenisan. Jadi tenis-tenisan ini merupakan komunitas tenis yang ada di kota Bandung, khususnya Bandung, karena awal mula saya bikinnya dan teman-teman itu ada di Bandung gitu. Dan kesibukan saya lainnya mengurus tenis, saya juga memanage komunitas ini dari kelas sampai fun match, sampai private class, sampai coaching gitu. Berarti kalau dilihat tenisnya nih, Mas Hilal sendiri udah berapa lama nih olahraganya? Berapa lama olahraga tenis dan kenapa milihnya tuh tenis dibandingkan olahraga lainnya gitu? Kalau saya sendiri sih awal mulai sih karena ini sih kayak ingin mencari olahraga baru ya. Dan saya lihat tuh kayak apa sih olahraga yang menarik gitu kan. Awalnya kan saya hanya olahraga kayak badminton atau lari gitu kan. Tapi saya ingin mencoba mencari olahraga baru. Pertama kali kenal tenis itu dari tahun berapa? Udah cukup lama kah Mas Hilal sendiri? Kurang lebih kayak 2 tahun belakangan ini sih Mas saya menggemari tenis. Dan juga saya lihat kayak tenis ini seru sih olahraganya ya. Dan ya udah saya mencoba mencari komunitas awalnya. Tapi semakin hari saya kayak pengen punya teman baru nih. Ya udah kebetulan saya punya teman baru, kenalan juga di berbagai komunitas ya. Ya udah kita temenan dan saya ngajakin buat gimana sih kita buat komunitas aja gitu kan. Kita buat komunitas sendiri. Ya udah jadi kita runding buat deh akhirnya komunitas namanya tenis-tenisan. Jadi emang khusus di awal sih kita tuh nggak ada khusus buat ikut coaching atau apa sih, lebih ke fun aja sih, buat fun game aja sebenarnya. Tapi kan setelah fun game aja, misalnya kita fun game doang ya, menurut saya skill tuh nggak bakal nambah ya. Jadi makanya kayak setelah buat fun game kita ada bikin kelas juga. Berarti udah 2 tahun terakhir ya? 2 tahun terakhir ini ya? 2 tahun kurang lebih mau hampir 1 tahun. Kalau 2 tahun itu saya mulainya ya. Mulai tenisnya. Kalau membuatnya itu 1 tahun. Terus kalau kita lihat mungkin ya sama olahraga lain gitu kan ada badminton tadi yang lebih populer. Kenapa tenis ini kurang diminati mungkin pada saat itu ya? Belum sekarang gitu. Apakah dari sisi tekniknya atau menurut Mas Hilal pengalaman seperti apa? Kenapa orang tuh cenderung ngelihatnya olahraga lain mungkin pada saat itu sebelum ke tenis? Kalau menurut saya sih kayak tenis ini merupakan salah satu olahraga yang sulit sih. Jadi mungkin kebanyakan orang ngiranya kayak di sisi lain ya, tenis ini mahal. Tenis ini kayak bayarnya mahal atau apa. Tapi kalau kita udah terjun, udah mengenal tenis, kita tuh bakalan tahu nih ternyata kalau kita mau ikut
coba tenis atau ikut coaching, ternyata harganya itu nggak terlalu mahal. Jadi masih bisa dijangkau lah harganya gitu, Mas. Terus tadi kan sempat dinotis sama Mas Hilal ya, tenis ini lebih sulit mungkin ya. Yeah. Nah, secara skill ya, itu sulitnya itu dari part mananya itu dibandingkan dengan olahraga lain? Oh, kalau menurut saya kayak tenis itu lebih sulitnya ketika ada gerakan megangnya sih, kayak dari gerakan forehand sih. Karena kalau kita orang baru pastinya kalau mukul pasti mukulnya asal-asalan sih, kayak kadang ngelambung, kadang out dari lapangan. Makanya kalau tenis itu tekniknya harus benar. Jadi pegangannya, dari gerakan tubuh juga mempengaruhi pukulan. Dan adanya gerakan dari kaki. Jadi tumpuan kaki pun harus benar kalau mau mukul tenis kan. Makanya proses pembelajaran itu harus konsisten, karena kalau kita skip kayak beberapa bulan nggak tenis pasti lupa lagi. Jadi pasti kita kayak seolah-olah balik ke awal lagi. Jadi ya harus konsisten latihan tenis sih. Kalau mau cepet bisa gitu sebenarnya. Makanya kita menyediakan kelas kan buat masyarakat atau orang-orang yang ingin mencoba tenis atau pengen serius bisa main tenis gitu. Berarti tadi katakan dari pukulan gitu ya sama teknik itu ternyata tidak semudah yang terlihat gitu kan. Kelihatannya kita asal mukul aja gitu ya. Tapi ternyata tekniknya itu jauh lebih sulit ketika dilakukan ya. Kadang kan kalau ngeliat doang kan kayak gampang nih ngeliat doang kan. Tapi pas dipraktekin sebenarnya sulit. Makanya adanya coaching tadi kan, ada diajarin coach, makanya orang tuh lama-kelamaan bakalan bisa gitu. Asalkan konsisten kalau main tenis. Nah, terus kemudian sekarang ke komunitas lagi ya. Waktu awal mula berdirinya itu kan kalau orang yang biasa asal pengen ikut komunitas bisalah gitu. Tapi awal mula kenapa bisa kepikiran ayo bikin komunitas yuk gitu? Apakah dari sisi dalam tanda kutip kita ya cari income juga di situ atau gimana gitu latar belakangnya? Kalau dari saya awalnya kayak kan saya kenal teman ya, kayak teman kenalan di komunitas, terus saya ajakin ke mereka, gimana sih kita buat komunitas sendiri aja. Berarti ini komunitasnya bukan tenis sebelumnya, komunitas lain berarti komunitas lain kan, tapi enggak, maksudnya kita tuh kenalan di komunitas lain, akhirnya kita mencoba buat sendiri aja deh gitu kan. Jadi kita punya komunitas sendiri, jadi makanya kayak khusus kita aja awalnya kan. Tapi makin kesini, kayaknya bosen deh kita doang kan. Isinya bertujuh tuh awalnya, tapi akhirnya kita bikin gedein lah biar banyak orang bisa main, terus banyak kenalan lah gitu-gitu awalnya. Biar orang bisa kenal kita juga. Jadi emang dari awal Mas Hilal ini emang suka ketemu orang, ngobrol, diskusi, networking segala macam gitu ya. Dan akhirnya terbentuklah komunitas tenis ini. Kemudian kalau dari sisi kegiatannya mungkin ya, kegiatan yang tadi dilakukan, kan tadi udah disinggung ya, coaching gitu kan, match juga. Nah, apakah yang awal mula pengen masuk tenis ini tuh harus ngikutin program-programnya dulu sebelum bisa ikut tanding, atau harus coaching berapa kali segala macam, atau program apa aja sih, bisa dijelasin lebih detail nggak? Kalau di komunitas kita, khususnya di tenis-tenisan ya, kita tuh ada beberapa kegiatan sih di komunitas ini. Kita tuh ada paling utama sih kita tuh coaching ya, kayak coaching tenis. Yang utama ya. Yang utama banget, karena kita menarik orang buat belajar tenis dan biar bisa tenis gitu kan. Jadi selain coaching, kita ada juga fun game. Jadi khusus untuk orang-orang yang udah bisa tenis sih. Dan juga kalau ada yang mau booking private group, kayak misalnya ada orang-orang di luar sana yang mau khusus mereka aja, bisa. Kita bakalan nyariin lapangan, nyariin coach buat orang-orang yang mau ikutan. Jadi latihan one on one langsung gitu ya sama coachnya gitu ya? Benar. Kalau itu juga bisa? Itu bisa juga, karena kita ada private class yang mana itu khusus buat grup mereka sendiri, kayak Mas nih misalnya sama teman-teman nih khusus Mas aja gitu, jadi nggak nyampur sama peserta umum lainnya. Kalau tadi kan coaching nih, biar lebih kebayang lagi ya, dalam satu minggu berarti ada berapa kali coaching, terus juga satu kali sesi latihan itu ada berapa orang, terus coachnya ada berapa, nah itu boleh dijelasin mungkin?
karena kita komunitas ini kurang lebih mau masuk 1 tahun ya Mas ya. Kita tuh awalnya sih per tahap ya. Karena semakin hari semakin rame. Kalau dari awal tuh kita cuman ada 2 kelas nih Mas. 2 kelas? 2 kelas doang. Tapi kayak karena engagement-nya meningkat ya, ada banyak orang yang mau ikutan. Jadi kan kita kan setiap kelas full nggak enak nih nolakin orang kan. Ya udahlah kita coba nambah kelas gitu kan. Jadi orang pun nggak menunggu di waktu itu, jadi bisa ikutan minggu depannya. Ya udah semakin hari sekarang kita ada kurang lebih ada mau 18 kelas lah seminggunya. 20 kelas 1 minggu? Iya, kita hampir 18-20. Berarti setiap hari itu pasti selalu ada ya? Iya, jadi kita ada kelasnya itu dari hari Senin sampai Minggu. Kita ada setiap hari. Dan di jam emas. Jam emas ini maksudnya di jam-jam tertentu yang bakalan orang free buat latihan. Kayak misalnya pagi ya. Mungkin kan ada aja ya ibu-ibu atau mahasiswa atau orang-orang yang paginya bingung mau ngapain. Pastinya ya di jam pagi ya itu tenis aja gitu kan biasanya. Dan ada jam sore juga sama malam. Berarti setiap sesi latihan tuh ada berapa orang tuh sama kurang lebih sih satu kelas kita 8 sampai 10. 8. Dan isi coachnya juga itu ada sekitar 2 sih kita. Kalau banyak kita sediain 2 coach. Kalau sedikit ya cuma 1 coach kan. Berarti itu dari setiap sesi latihannya tergantung levelnya ya dari setiap anggotanya itu udah diatur segala macam. Bener, kalau kita tuh kan ada yang mengatur di manajemen kan saya ada kebetulan ada adminnya juga kan. Jadi admin ini mengurus keperluan peserta yang mau ikut tenis, kayak jadwal booking, kayak menghubungi coachnya. Jadi kan peserta yang mau ikut langsung aja ke admin kita. Jadi admin kita kan mengarahkan ke level peserta ini. Misalnya ada yang peserta yang baru banget nih ya, jadi kita arahin ke kelas newbie aja. Kayak kakak nanti ke newbie kelas aja gitu kan. Dan kalau mau udah sering tenis, mau ningkatin skill levelnya, karena mungkin stuck di itu aja udahlah bosen lah. Mau ningkatin skill, mungkin bisa masuk ke kelas upper beginner. Kayak kelas di atas beginner gitu kan. Ada lagi kalau udah menengah, udah sering banget ya, mungkin bisa masuk ke intermediate class. Intermediate yang paling tinggi berarti ya? Kalau di kita intermediate tuh paling tinggi. Karena mungkin next kita mau buat yang advance ya. Sementara masih intermediate paling tinggi. Terus kalau dilihat dari anggotanya ya, anggotanya berarti total ada berapa tuh di tenis-tenisan? Kalau sekarang mau 3.000 sih Mas. 3.000? Mau masuk 3.000 sekarang. Iya, karena tadi banyak orang yang mau coba, jadi saya lihat banyak yang mau coba tenis nih, ya udahlah mereka makin rame gitu. 3.000, makanya nggak heran ya setiap hari ya, terus ada 1 minggunya ada 20 sesi latihan. Ya kan, tinggal bener-bener pilih aja nih bisanya kapan ya. Iya, tergantung pesertanya mau free-nya hari apa. Ya kalau mau ikut ya tinggal booking gitu kan, tinggal ikut kelasnya aja gitu. Berarti bisa bener-bener fleksibel banget ya. Fleksibel ya. Kita udah nyediain jadwal ya, tinggal pilih kan mau di waktu apa. Terus lanjut. Tapi mohon maaf kalau misalnya full ya mungkin nggak bisa ikut di hari itu kan. Bisa mungkin di hari lain atau ke minggu depannya gitu. Terus dari sebanyak itu member ya Mas, 3.000 lah katakan. Berarti harusnya katakan ada yang sudah pro gitu, level pro gitu. Nah itu ada aja ya berarti ya dari sebanyak itu ya, yang levelnya udah intermediate atau? Kalau perbandingan anggota kita mungkin kayak 70% tuh masih di level beginner sih Mas. Karena emang anggota kita tuh kebanyakan orang-orang baru. Jadi mungkin 30%-nya udah di level intermediate tuh karena mereka udah dari awal kan. Dari awal kita buat, mereka udah ikut, mungkin udah latihan terus, udah masuk ke intermediate mereka. Berarti sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Maksudnya orang-orang kan kebanyakan orang yang mau masuk ke olahraga apapun takutnya wah ini orang-orang udah pada jago nih ya kan. Jadi ini itu udah difasilitasi bahkan 70% banyaknya yang beginner gitu ya. Jadi kelas kita pun banyaknya kelas beginner sih daripada kelas intermediate. Kalau perbandingan mungkin kalau kelas beginner sampai newbie sampai upper itu kurang lebih ada 16 kelas khusus buat yang mau baru banget terjun di dunia tenis. Jadi sekitar 2-3 kelas untuk intermediate.
seru ya, ini bisa diikutin siapa aja sebenarnya ya. Iya, jadi semua kalangan bisa. Semua kalangan bisa. Iya, oke. Umur berapapun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi, kan tadi udah banyak sesi latihan segala macam ya. Gimana caranya dari pihak Mas Hilal gitu sebagai salah satu founder untuk ngejaga apa ya, kenyamanan gitu ya, terus juga keamanan di sesi latihannya, terus lebih cenderung mungkin member itu dapat apa aja sih fasilitasnya gitu kalau misalnya bergabung ke tenis-tenisan gitu. Kalau di kita buat kenyamanan yang pasti kita buat jadwal kelas kita memilih lapangan yang bagus ya. Karena lapangan itu mempengaruhi juga sih kondisi mungkin mood peserta ya. Kadang kalau dapet jelek nih lapangannya, mereka moodnya nggak semangat tenis kan. Tapi kalau emang terpaksa karena kita nggak dapet lapangan nih buat coaching, ya udah mau nggak mau terpaksa. Tapi itu nggak sering. Tapi kadang kita tuh milih lapangan yang bagus lah buat peserta gitu. Jadi untuk kenyamanan sendiri kita sih paling langsung koordinasi ke coach karena kan yang ngelatih kan pasti langsung coach ya, bukan pihak manajemen kita. Jadi kita berafiliat sama coach juga. Jadi coach ini kita ajak buat ngajar gitu kan. Jadi ya udah untuk kenyamanan ke coach, diajarin atau apa langsung ke coach gitu. Terus juga dari fasilitas mungkin ya, bahkan bagi orang-orang yang baru yang katakan belum punya raketnya gitu ya, itu juga berarti harusnya udah disediain atau gimana? Kalau raket untuk yang baru banget buat ikut tenis, nggak usah khawatir soal raket ya. Soalnya kita tuh per visitnya pasti kan ada payment ya, kayak booking kan pasti ada peserta bayar. Jadi kita tuh udah include raket. Jadi khusus buat yang belum punya, nggak usah khawatir. Kita udah sediain raket buat dipakai gitu di lapangan. Jadi benar-benar kita bayar satu sesi latihan, satu visit gitu ya. Kita bawa diri aja lah ya. Iya, kita bawa outfit lah, outfit terbaikmu gitu. Jadi raket segala macam, lapangan itu tinggal nyesuaiin aja ya. Iya, jadi lapangan nyesuaiin aja, tinggal ikut jadwal yang udah kita buat, tinggal ke lapangan aja gitu. Buat raket tinggal pinjem di lapangan. Aman ya. Aman, udah disediain. Kalau boleh tahu berapa nih per visit price-nya? Kalau kita sih price-nya di sekitar 75.000 sampai 90.000. Menurut saya itu udah masih harga normal di dunia tenis untuk khususnya Bandung ya. Kalau di Bandung. Jadi buat harga 75.000 itu kita udah include buat sewa lapangan, buat coach, udah bola tenis, raket, dan dokumentasi. Nah, dokumentasi. Kita tuh ada dokumentasi juga, Mas. Jadi ada memang kameramen ya, tinggal kita nggak usah repot-repot. Fotoin dong gitu. Iya, jadi kita tuh udah ada fotografer standby di lapangan. Jadi pas kelas mulai nanti ada fotografer yang motoin mereka gitu. Dan juga menurut saya ini dokumentasi ini sangat penting sih kalau di dunia tenis ya, karena pengen orang tuh pasti pengen terlihat pengen mengumbar bukan mengumbar ya, pasti bahasanya pengen menampilkan saya pernah tenis gitu. Jadi pentingnya fotografer itu sih. Justru mungkin kayak orang emang sengaja biar bisa update di sosmed mungkin ya. Mungkin. Bukan tenisnya mungkin. Ada orang-orang kayak gitu, ada nggak? Nah, kebanyakan yang mungkin orang-orang FOMO sih kebanyakan. Jadi emang ada orang-orang FOMO pengen tenis ya, pengen nyari dokumentasinya aja sih buat diupload gitu. Nah, terus kalau dilihat dari anggotanya ya, berarti tadi kan memang udah disinggung juga, tapi kebanyakan usianya mungkin range usianya tuh di berapa sampai berapa, terus paling misalkan ya, paling tua itu usia berapa, ternyata masih bisa tenis ya, nah itu gimana di tenis? Kalau di kita nggak ada batasan khusus sih usia, jadi siapapun yang mau berolahraga, yang masih ada niat semangat buat berolahraga ya kita welcome. Jadi buat range-nya yang kita latih ya selama ini, range 20 sampai 30 sih kebanyakan. Dan mungkin di atas itu ya kebanyakan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mana anaknya mungkin ya yang ngajakin bapaknya, makanya ada juga range di umur 40 ke atas gitu. Nah, terus Mas tadi juga kan kita udah tahu ada rata-rata range-nya di tenis berapa gitu kan, terus harganya berapa ya kan. Nah, terus yang lagi ramai sekarang ini kan sebenarnya yang kalau kita lihat di sosmed tuh padel nih. Nah, ini kira-kira perbandingannya gitu sama tenis itu gimana? Dan di Bandung
rame nggak sih sebenarnya kalau dilihat dari padel ya? Sebenarnya beberapa bulan ini cukup ramai karena olahraga baru ya yang dikenal masyarakat Indonesia, khususnya Bandung, sangat ramai. Dan juga kita tuh nggak hanya tenis, Mas. Oh, sebenarnya ada padel kita juga? Ada juga, kita membuat komunitas padel juga. Jadi kayak induknya tenis-tenisan lah, ada komunitas baru yang kita bikin padel gitu. Jadi cukup ramai sih padel juga dibanding tenis gitu. Tapi kalau dari harganya mungkin dibandingkan dengan tenis itu gimana? Kalau dari range harga emang padel ini lebih pricey sih, Mas. Karena kita ngelihat perbandingan harga dari lapangan aja ya. Misalnya harga lapangan tenis itu sekitar kalau di Bandung umumnya 150 ya. Kalau padel tuh bisa itu per jam ya? Per 2 jam. Karena kan biasanya per 2 jam kan. Jadi kalau padel tuh bisa 3 kali lipat. 3 kali lipat? 3 kali lipat. Makanya kayaknya padel nih lebih mahal lah kalau dibanding tenis gitu. Tapi kalau dari segi olahraga hampir sama. Karena paling bedanya di raketnya sih. Dan lapangannya gitu. Justru sebenarnya padel itu mungkin kelihatannya lebih dalam tanda kutip fancy dan itu memang tujuan untuk yang FOMO itu ya biar bisa update lagi di sosmed. Kemudian kan gitu. Tapi buat yang sangat hobi mungkin ya nggak masalah ya tentang itu. Oke. Tapi dari sisi tekniknya mungkin mirip-mirip atau? Kalau teknik sih kurang lebih mirip sih, Mas. Tapi ya mungkin ya karena peraturan dan dari segi gamenya beda, ya mungkin perbedaannya di situ kan. Kalau padel kan kita lihat lapangannya tuh kayak ada dikelilingin kaca ya. Jadi gameplaynya pun beda gitu daripada tenis gitu. Nah, kemudian kalau dari level-levelnya tadi ya kan tadi ada beginner sampai ke yang upper beginner ya? Upper beginner sampai intermediate. Nah, memang lebih banyak di beginner ya, tapi dari sisi misalkan fun match segala macam, ada pertandingan. Berarti kan udah disesuaikan dengan kelas-kelasnya itu ya? Bener, kita udah kalau mau ada pertandingan biasanya tuh kayak beberapa peserta kita mereka coaching terus. Jadi emang kita nyediain buat coaching kayak kalau mau ada turnamen ya udahlah coaching terus aja di sini nanti kita ajarin. Coachnya kita juga bakalan ngajarin gitu teknik-teknik ketika gameplay turnamen dan lain-lain gitu. Berarti lebih dibedakan hanya di kelasnya aja ya, coachingnya aja. Tadi kalau beginner misalkan jadwalnya kapan, terus intermediate kapan dan seterusnya itu yang dibedakan di harinya aja ya sama sesinya. Iya, jadi kalau kadang kita tuh harinya sama sih, Mas, tapi mungkin kelas itu dibedainnya dari skill peserta. Jadi kan kalau emang khusus kelas intermediate ini kan berarti khusus peserta orang-orang yang udah sering tenis ya, yang udah bisa. Jadi nggak disarankan sih buat ikut kelas beginner lagi. Tapi kalau kelas beginner yang mau ikut ke intermediate, kita nggak bolehin karena emang nggak boleh? Iya, karena beda level. Jadi makanya untuk yang beginner, jadi masuknya ke beginner aja gitu. Biar sama gitu ya? Biar sama gitu. Jadi latihannya lebih enak gitu. Iya. Kadang kan orang kayak pengen cepet bisa, jadi kan jadinya kayak pengennya terburu-buru kan ngeliat orang bisa. Betul. Jadinya disarankan ya nggak usah dulu lah ke kelas yang lebih tinggi. Jadi ke beginner aja gitu. Dari sisi price pun sebenarnya sama aja ya? Dari price pun sama kita sama aja ya? Paling ya itu sih perbedaan skill pesertanya aja. Nah terus kalau kita ngelihat dari lifestyle ya, gaya hidup gitu, kan orang-orang banyak ya walaupun dia olahraga tapi katakan merokok, pola makan segala macam. Nah ini bakal ngaruh nggak ya ke tenis gitu ya secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan sih pasti ngaruh sih ke kesehatan ya. Kalaupun orang yang perokok pastinya kayak stamina-nya kurang ya kalau saya lihat ya. Tapi untuk tenis sendiri asalkan dia masih sering berolahraga dan buat pola makan sih nggak terlalu mengaruh sih harusnya. Jadi sebisa mungkin ya sehat dari segi makanan dan sering berolahraga pun aman sih, Mas. Ya itu tergantung ke masing-masing mungkin ya. Yang penting ya mulai dulu aja mungkin gitu ya. Jadi bebas lah ya. Iya. Gitu ya. Terus untuk di sesi latihan lah gitu. Misalkan ada yang baru mulai nih, ada yang baru masuk gabung ke tenis-tenisan. Terus apakah ya setiap sesi coaching ini ya kan nggak cuma main doang gitu ya? Apakah harus kardio dulu, latihan lari segala macam? Apakah ada latihan kekuatan misalkan?
atau gimana nih? Apakah cuma disuggest pokoknya kamu latihan sendiri ya sebelum kita masuknya itu langsung main atau gimana? Kalau kita sih sebelum kelas biasanya ngadain stretching dulu Mas, kayak pemanasan ya. Jadi emang kalau di tenis kan emang kita tuh disarankan perkuat kaki ya, kayak kaki itu emang tumpuan buat tenis sih sebenarnya, buat gerak. Kita kan ngambil bolanya kan kesana kemari ya. Jadi kita ada stretching dulu kayak lari kecil, kayak 10 putaran, 5 putaran, 10 putaran kelamaan, 5. Oh, 5. Biasanya kita 5 putaran lapangan tenis. Dan juga ada pemanasan sih. Kalau kardio sih ya, tenis juga udah termasuk kardio kan, pembakaran. Jadi ya udahlah. Jadi udah sekaligus di olahraga tenisnya gitu. Oke, berarti ya sebelum itu tuh kayak nggak ada harus lari bareng dulu segala macam, nggak perlu ya? Nggak perlu sih. Oke. Terus kalau kita lihat ke kompetisi nih, kan tadi ada fun match ya. Dilihat dari kompetisi, kapan mungkin ya? Apakah nanti ikut komunitas ada kompetisi khusus, terus setiap berapa bulan mungkin kalau ada? Nah, ke depannya itu gimana? Kalau komunitas kita sih, kebetulan kemarin baru ngadain sih Mas, di bulan April. Karena kita udah mau masuk. Kita tuh kalau ngadain turnamen tuh biasanya 6 bulan sekali Mas. Jadi setiap 6 bulan, pasti ada ya? Pasti ada, karena kemarin itu kan bulan April ya kita ngadain internal turnamen sih. Jadi masih turnamen kecil-kecilan khusus anggota kita aja. Jadi kayak anggota lama yang udah awal banget ngikutin di komunitas kita. Jadi kita kayak ngasih kesempatan nih buat ajang mereka nunjukin skill mereka. Jadi kita apresiasi dengan bentuk yang juara ya kita kasih hadiah, produk, dan mungkin uang saku gitu. Oke, menarik ya. Jadi setiap 6 bulan ya kan ada. Itu berarti sudah dikategorikan per level ya turnamennya? Kalau turnamen kita ada dari beginner sampai intermediate. Jadi emang untuk level khusus sih ya ikutin sesuai levelnya aja sih peserta tuh. Dan kalaupun ikut turnamen sih kita screening dulu biasanya. Jadi coach kita kayak screening si A, kalau ikut beginner kayaknya nggak boleh deh. Jadi harus diikutin ke intermediate gitu. Berarti itu udah ya ada si coachnya ini yang memang udah ngekategoriin gitu ya? Iya, kita kerja sama coach juga kalau ada turnamen di internal kita. Dan udah tahu gameplaynya lah gitu ya? Iya, karena kan udah sering mungkin ya, jadi coach tahu gitu. Atau mungkin ada yang pura-pura gitu, ikutan beginner lah gitu biar juara ya kan? Padahal dia udah ikutan di luar gitu. Iya, harusnya intermediate masuknya. Kalau kita ikutin ke beginner ya pasti menyusahkan peserta lain kan. Makanya curang gitu kan? Kadang nggak dibolehin gitu. Oke, berarti ya udah sesuai kelas lah ya? Iya, udah sesuai kelas. Terus kalau di kategori usia gitu, misalkan 40 atau 50 tahun, itu juga sama aja ya? Maksudnya tergantung level masuknya di level mana berarti ya? Kalau kelas kita sih sebenarnya sesuai level skill sih. Kalau khusus umur sih kita nggak ada khusus. Kalau dia emang baru banget, ya kita sarankan tetap ke kelas beginner. Jadi nggak bisa masuk ke kelas lain lah gitu. Oke, terus kalau tips mungkin ya untuk teman-teman yang masih stigmanya itu kalau main tenis itu katakan udah jago gitu atau malu untuk masuk ke komunitas tenis ya, khususnya tenis-tenisan gitu. Ada nggak yang bisa ngedorong ya? Ternyata tenis itu nggak kayak gitu loh, welcome ayo masuk aja gitu. Ada tips nggak untuk teman-teman yang baru? Kalau buat teman-teman yang mau coba ya, menurut saya saatnya sih kalau mau coba, karena tenis juga tuh nggak terlalu nggak terlalu menakutkan bagi yang awam, karena karena kalau kita udah ikut kelasnya bakalan diajarin banget sih dari basic. Jadi nggak perlu mengeluarkan stigma-stigma yang negatif lah tentang tenis. Karena tenis ini olahraga yang fun banget kalau kita udah bisa ya. Jadi semaksimal mungkin kita tuh harus ikutin setiap kelasnya maksimal. Jadi nggak perlu kesulitan lah kalau menghadapinya. Sulit itu pasti sih, karena saya juga dari tenis sampai sekarang saya juga merasa masih kurang skillnya. Biasanya gini-gini jago nih. Iya. Enggak sih, karena udah mau masuk ke 2 tahun saya juga merasa skillnya masih kurang. Jadi emang buat tenisnya emang harus konsisten. Harus konsisten. Berarti kalau ada range waktu mungkin ya, kira-kira biar kebayang gitu, dari awal banget kita nggak ngerti apa-apa sampai katakan bisa main lah, ngerti gitu ya, itu berapa lama yang kalau sampai bisa ngerti sih, sampai bisa main fun game ya misalnya, betul. sampai rally lah gitu ya,
itu mungkin sekitar 4-6 bulan sih Mas. Kalau udah itu pasti bisa bisa mencoba udah bisa rally lah. Jadi emang harus konsisten gitu. 3-6 bulan? 3-6 bulan bisa. Oke. Ya yang penting setiap minggunya dia katakan 3 kali gitu kan? Itu khusus kalau harus setiap minggu lah latihan seminimal mungkin 1 kali gitu. Oke lah ya berarti. Iya. Terus juga kalau mungkin dari sisi mungkin orang-orang yang tadi yang stigmanya negatif ya, takutnya ngelihat kayak wah tenis ini kayak olahraga mahal gitu ya, atau kalau langsung lihat budgetnya itu butuh apa aja sih, misalkan outfit atau apalagi gitu selain dari itu yang perlu perlu dibutuhin lah, nyiapin budget berapa sih? Kalau dari budget sih sebenarnya relatif sih. Kadang orang tuh kan nganggep tenis olahraga mahal ya. Sebenarnya kalaupun kalian atau orang-orang yang baru masuk tenis mungkin bisa pakai budget yang ini aja sih, yang nggak terlalu mahal, karena banyak juga sih yang budget yang bisa masih di under 1 juta kayak sepatu gitu kan. Masih banyak lah sepatu yang di bawah 1 juta. Dan juga kalaupun raket buat yang entry level mungkin ya murah-murah aja dulu sih. Karena kan kalau udah mahal mungkin ya udah masuk ke advance ya. Jadi nggak terlalu ngaruh sih kalau raket dibuat entry level. Dan juga kalaupun emang nggak mau beli raket, kita menyediakan. Jadi setiap coaching, sesi coaching nggak setiap perlu. Coaching pasti kita pinjemin. Kalau nggak ada raket, kalau yang punya ya udah pakai yang sendiri aja gitu kan. Jadi mau katakan satu sesi ada 10 orang nggak bawa raket semua juga nggak masalah. Nggak masalah, kita menyediakan. Nah terus tadi ini terkait dengan budget uang nih. Nah sekarang kita ada irisannya lah. Kan untuk mensupport hobi ini kan ya katakan perlu budget lah. Nah kalau dari sisi pribadi nih Mas Hilal sendiri ya, dalam mengatur hobi dan keuangan yang money management, cenderung Mas Hilal ini apakah sudah ada kenal untuk nyari income di tempat lain ya, misalkan side income, apakah itu investasi, trading, apakah udah ada pengalaman untuk support tenis ini atau seperti apa dari Mas Hilal? Kalau saya sih dari awal sebenarnya udah ada kayak hobi ini sih, saham. Oke. Jadi saya itu emang dari kurang lebih 2 tahun ini saya itu udah mengenal saham. Saya ikut coba bermain saham. Tapi ya awal-awal kan cuma FOMO doang sih sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini saya ikut coba main saham lagi sih. Oke. Berarti lebih ke diputerinnya di saham lah ya? Di saham kalau saya. Oke. Kalau mungkin di forex gitu ya, di industri ya lebih ke pasar keuangan gitu ya, di financial market, kayak mata uang gitu ya. Gimana Mas Hilal, apakah ada pengalaman, misalkan ada orang yang ngajakin atau apa gitu, selain dari saham? Kalau forex sebenarnya saya belum kenal banget sih. Tapi ada beberapa teman saya sih yang kenalin, ayo main forex gitu kan. Tapi saya kayak belum mengerti banget, takutnya ya nanti kan kayak anjlok atau apa, saya kan nggak terlalu ngerti mungkin. Oke, kalau mungkin ya ini tadi komparasinya ya atau perbandingan sama saham, sebenarnya sih lebih ke produknya memang kan. Kalau saham lebih ke perusahaan nih, kita ngeliat perusahaan A, B, C, ngelihat dari laporan keuangan segala macam gitu. Tapi kalau di forex misalkan mata uang, berarti yang kita lihat itu ini sharing aja Mas ya? Boleh Mas. Boleh aja. Berarti kita nah berarti kita ngelihatnya itu kayak kondisi mata uang ya suatu negara yang kita lihat gitu. Misalkan kalau dalam hal ini karena dolar itu yang jadi mata uang utama, kita ngelihat ke perekonomian Amerika gitu kan. Misalkan dilihat dari pertumbuhan pasar tenaga kerja, inflasinya seperti apa gitu. Jadi yang ngebedain sebenarnya itu. Terus prinsip dari jual belinya pun, kalau saham kan dia cuma ada opsi beli di harga rendah, terus ketika naik jual di harga tinggi. Nah, ya kan cuan, kita jual. Nah, kalau di forex dia ada 2 arah. Jadi kita bisa beli naik profit close gitu kan, atau kita bisa jual dulu pas harga turun. Beli gitu ya. Sebaliknya itu juga bisa. Jadi 2 arah. Mau buy, mau sell, kita bisa nyari cuan di situ lah. Jadi nggak perlu ya nunggu harga tinggi kita dapat cuan nggak ya? Nggak perlu. Jadi kita katakan, ini kelihatannya mata uang ini bakal melemah misalkan. Jadi ya udah kita bisa jual dulu ya, nge-sell di mana.
pas sudah turun sama-sama cuan juga, profit juga bisa. Oh iya, menarik sih. Walaupun ya kalau misalkan salah arahnya ya, kita beli di harga rendah ternyata turun lagi, ya itu sama lah prinsipnya, bakal rugi juga, ya, tetap ada yang namanya resiko. Nah, lanjut lagi nih, berarti dari sisi Mas Hilal selama 2 tahun terakhir ya, kenal saham, pasar keuangan, pandangan ke depannya seperti apa nih? Kira-kira ini bagus potensi ke depannya, atau setiap masyarakat harus tahu ya, atau seperti apa menurut Mas Hilal? Kalau menurut saya sih kayak setiap masyarakat harus tahu sih, karena mungkin ada orang kebingungan nih, punya uang tapi nggak tahu nih mau dipakai kemana. Ya, betul. Mungkin bisa dimainin kayak ke saham atau ke forex ya, atau trading ya mungkin ya. Mungkin ya perlunya edukasi ya. Jadi betul. Pemerintah atau komunitas-komunitas forex ataupun saham dan lain-lain. Menurut saya sih emang kedepannya sih bakalan rame sih, karena mungkin banyak orang yang punya duit tapi bingung ya. Kebanyakan mungkin ya maininnya ke buat usaha ya. Iya, betul. Jadi menurut saya mending ke ini aja sih. Karena saya juga udah merasakan sih. Merasakan keuntungan itulah. Dari saham ya. Dari saham. Kita nggak perlu kemana-mana, udah main HP aja gitu kan. Iya, betul. Mungkin bisa dicobain nanti ya ke forex ya. Boleh. Saya juga mulai tertarik sih tentang forex. Jadi mungkin ya saya cobalah. Oke. Tapi itu benar ya. Tadi kata Mas Hilal juga yang paling penting justru edukasi, ya kan? Karena mungkin banyak juga, bukan mungkin ya, memang banyak masyarakat di luar sana yang belum teredukasi, ya kan? Tapi dia udah katakan dia udah cenderung langsung terjun tiba-tiba ketika loss misalkan. Nyalahin segala macam, padahal kan dia belum teredukasi gitu mungkin kan. Belum ngerti ya lah. Atau mungkin dari Mas Hilal sendiri ada pengalaman menarik nggak, lucu gitu terkait waktu pertama kali belajar trading gitu, misalkan kita baru entry buy gitu di saham tertentu ya, kalau Mas Hilal. Cuannya kayak gimana, euforia, ada yang bisa diceritain nggak? Kalau saya sih awal-awal banget ya, saya itu ada main saham kan di aplikasi ada tertentu lah ya, sekuritas gitu kan. Saya tuh nggak ngerti banget sih, awalnya cuman diajak temen. Jadi emang temen tuh mempengaruhi kita banget ya. Jadi kayak dia nyuruh, beli inilah. Ya udah saya coba beli kan, karena saya kan nggak tahu apa-apa ya. Saya serahin ke teman saya, pas saya beli, ternyata beberapa bulan kemudian rugi. Lah, kok rugi sih? Kan lu yang ngajarin gitu kan. Lah, salah sendiri katanya. Nah, padahal ya mungkin kurangnya edukasi kan. Tapi sembari belajar saya tahu kenapa bisa turun sih, karena ternyata ya kita belinya di ATH paling tinggi ya, harga paling tinggi, mungkin ya lagi turun gitu kan. Mungkin emang kondisi saat itu ya belum ngerti lah. Jadi sebenarnya balik lagi ya, mau sedekat apapun teman ya, kalau diajak ya mungkin balik lagi harus dibekali sama edukasi dulu kali ya. Bener. Terus mungkin selanjutnya ada pesan nggak ini, tips ke teman-teman yang sekiranya dalam mengelola keuangan gitu dari sisi Mas Hilal ya, untuk ayo potensi ini bagus loh gitu, untuk teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mulai trading atau investasi, ada nggak kira-kira dari Mas Hilal? Kalau dari saya, karena saya awalnya kayak coba-coba ya, mungkin kita bisa sisihin sebenarnya sedikit aja sih, buat bahan untuk belajar aja. Jadi memang belajar kan butuh modal ya. Jadi kita perlu sisihkan buat belajar. Jadi ya bisa saving sendiri sih. Mungkin bisa memanage dan memisahkan mana yang primer, mana yang sekunder gitu kan. Oke. Menarik ya. Jadi memang ini juga saya setuju banget sama Mas Hilal ya. Untuk mulai itu harus disisihin, dan itu pastikan pakai uang yang dingin ya. Iya, ya kan? dingin. Kita udah ada skala prioritasnya kan. Bener. Untuk uang makan ya jangan dipakai trading ya. Iya, jadi nanti nggak bisa makan. Nanti nggak bisa makan ya kan. Iya, makanya. Jadi memang itu penting banget ya. Nah, terus kalau dari sisi tenisnya deh, ada pesan nggak ke teman-teman yang kayak baru mulai belajar, mulai belajar tenis? Terus cara-caranya mungkin bisa dikasih tahu juga gimana? Kalau mau ikut di komunitas kita ya, khususnya kalau di tenis-tenisan, kita tuh ada sosial media yang kita buat, ada di IG maupun di TikTok. Kita juga kalau mau ikutan bisa ke admin kita. Jadi kalau mau ikut bisa DM aja IG kita. Jadi peserta yang mau ikut nanti tinggal isi link form. Kita kan buat registrasinya menggunakan Google Form ya, kebetulan. Jadi ya mempermudah peserta untuk ikut
tenis lebih gampang gitu. Okay. Jadi tinggal isi form, payment, udah terregistrasi gitu. IG-nya mungkin bisa dikasih tahu juga IG. Oh, kalau IG kita sih @tenistenisan.id. Tenistenisan.id. Oke. Terus kalau harapan ke depannya mungkin ya untuk masyarakat, teman-teman semua gitu ya, khususnya di industri olahraga, di tenis gitu bahkan ya. Yeah. Dari Mas Hilal ada nggak kira-kira? Kalau harapan saya sih kedepannya semoga ini sih kayak masyarakat lebih ke care olahraga ya, karena olahraga kan sangat penting ya buat kesehatan tubuh. Jadi semaksimal mungkin sisihin waktu at least sejam 20 menit buat olahraga sih. Kalaupun mau tenis ya perlu disiapkan mungkin budget ya, karena kan kalau mau free kan kita kan pastinya ada biaya buat bayar lapangan, coach kan pastinya harus ada bayaran. Tapi itu nggak terlalu membebankan sebenarnya. Jadi so far aman aja sih kalau mau ikut kelas tenis di tenis-tenisan. Yang penting niatnya dulu ya. Dulu, dan harapannya mungkin ya setiap orang bisa apa ya, berpartisipasi aktif ya kan. Kalau jiwanya udah sehat segala macam ya, kita mau melakukan apapun harusnya jauh lebih positif ya. Bener. Ketika kayak kita rutin olahraga gitu ya, pasti kan. Oke, mungkin itu sih Mas Hilal ya. Terima kasih Mas Hilal. Sama-sama. Udah mampir di sela-sela kesibukan, di sela-sela hobinya juga. Aman Mas, lagi kosong juga. Ya, oke. Semoga nanti teman-teman terinspirasi juga ya, ikut tenis dan bisa langsung hubungi ke tenistenisan.id ya. Sampai ketemu di sela-sela podcast selanjutnya. Bye-bye.